Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katarina Sri Rahayu, mahasiswa Universitas Kusumo Sada Surakarta, program studi sarjana keperawatan. Nah, di sini saya akan buat video mengenai Penkes Sex Education pada remaja untuk memenuhi tugas mata ajar keperawatan maternitas 1. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat pagi, Dek. Pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Dek. Nama kakak Katarina dari Universitas Kusumo Sada Surakarta. Adik bisa panggil kakak Rina. Sebelumnya dengan adik siapa? Risma Kak. Adik Risma ya. Umurnya berapa, Dek? 15 tahun Kak. 15 tahun. Baik, Dek, tujuan kakak di sini yaitu untuk melakukan Penkes mengenai sex education. Untuk prosedurnya nanti adik hanya mendengarkan apa yang kakak jelaskan, memperhatikan, kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, adik bisa bertanya kepada kakak. Di sini media yang saya gunakan ada PPT ya, Dek. Ya Kak. Saya izin membuka waktunya 5-10 menit ya. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kakak masuk ke materi, nanti kakak akan bertanya dulu ya. Kita pemanasan dulu sebelum masuk ke materi. Jadi tujuan khusus kakak di sini melakukan Penkes yaitu untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting. Kemudian untuk menghindari dari pelecehan seksual dan juga menghindari dari penyakit menular. Kakak bertanya dulu ya. Ya Kak. Yang adik tahu mengenai seks dan gender itu apa? Kalau seks itu perempuan yang mempunyai kelamin vagina, dan kalau laki-laki itu mempunyai penis Kak. Baik, adik misalnya di PPT di sini. Di sini kan ada perbedaan gender dan seks. Nah, kalau gender sendiri cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki. Misalnya, kalau laki-laki harus maskulin, kemudian perkasa, kuat, dan perempuan harus feminin, sifatnya lemah lembut dan keibu-ibuan. Kemudian kita lanjut ke seks. Seks di sini yaitu perbedaan biologis antara pria dan wanita. Misalnya, kalau pria memiliki penis dan wanita memiliki payudara. Adik sudah tahu? Mengerti Kak. Baik. Kemudian kita masuk ke stereotip gender. Di sini merupakan kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang perilaku yang tepat untuk laki-laki dan perempuan. Jadi stereotip ini sifatnya masih umum, masih ambigu. Kemudian di sini misalkan kategori maskulin dan feminisme pada individu dapat menimbulkan konsekuensi signifikan, mencap laki-laki sebagai feminisme dan perempuan sebagai maskulin. Ini masih tabu ya. Kemudian dari sifat tersebut, laki-laki disebut sebagai feminisme dan perempuan disebut sebagai maskulin dapat menghilangkan status sosial dan penerimaan mereka di lingkungan masyarakat. Ada yang ditanyakan, Adik? Belum Kak. Belum ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak lanjut ya. Kemudian kita akan lanjut ke kesehatan reproduksi dan HIV. Sebelum masuk ke materi kesehatan reproduksi dan HIV, kakak akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi reproduksi wanita ya, Dek. Di sini bisa dilihat bahwa sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam ini ada vagina. Fungsinya untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada haid, kemudian untuk jalan lahir dan kopulasi. Kemudian di sini ada uterus, yaitu bentuknya seperti buah pir. Adik tahu buah pir? Tahu Kak. Nah, bentuknya seperti buah pir, kemudian dilapisi peritoneum atau seosa. Kemudian di sini ada tuba fallopi. Terdapat sepasang tuba kanan dan kiri, panjangnya ini 8-14 cm ya, Dek. Fungsinya sebagai jalan transportasi ovum dan ovarium sampai ke ovum uteri.
Dinding tuba Fallopi ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama serosa, kemudian muskular, ada muskular longitudinal dan sirkular, serta mukosa dengan epitel bersilia. Kemudian ovarium. Ovarium terletak di rongga peritoneum ya, pasang kiri dan kanan. Bentuknya seperti bentuknya itu oval. Ada tahu oval? Tahu kan? Nah, itu. Kemudian terdiri dari korteks dan medula. Fungsi dari ovarium ini yaitu untuk pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum dari sel epitel germinal primordial di lapisan terluar epitel ovarium di korteks. Kemudian sebagai ovulasi atau pengeluaran ovum, kemudian sintesis dan sekresi hormon-hormon steroid. Kemudian organ reproduksi bagian luar ya dek. Yang pertama itu ada vulva, tampak dari luar, mulai dari mons pubis sampai tepi perineum. Nah, di sini ada mons pubis ya, atau mons veneris, yaitu lapisan lemak di bagian anterior simbisis os pubis. Kemudian pada masa pubertas ya dek, daerah tersebut mulai ditumbuhi oleh rambut pubis. Jadi nanti adik kalau misalnya ada rambut yang tumbuh di bagian kemaluan adik, tidak usah panik ya dek, tidak usah takut. Nah, kemudian di sini ada labia mayora dan labia minora. Di labia mayora, lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang banyak mengandung plexus vena. Kemudian labia minora, lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Kemudian ada klitoris, terletak di bagian superior vulva dan corpus clitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Di sini banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf, sangat sensitif sekali ya dek. Kemudian ada vestibulum, daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah fructus, batas lateral labia minora, berasal dari sinus oreginatal. Kemudian ada introitus atau orificium vagina, terdapat di bagian bawah vestibulum. Pada garis Virgo tertutup lapisan tipis bermukosa yaitu selaput darah atau himen. Nah, kalau di himen normal itu terdapat lubang kecil untuk aliran darah saat menstruasi, bentuknya seperti bulan sabit, bulat, kemudian oval. Kalau himen yang abnormal itu misalnya primer, tidak berlubang. Ketika menstruasi, darah akan terkumpul di rongga genitalia internal. Kemudian di sini ada perineum, daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Ada yang ditanyakan adek? Tidak kak. Tidak ya. Sekarang kita lanjut ya dek. Di sini kita akan masuk ke IMS dan HIV ya dek. Adek tahu tidak IMS dan HIV itu apa? Tidak tahu kak. Tidak tahu. Baik, langsung saja. Di sini IMS merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seks vagina melalui vagina, anal melalui anus atau dubur, atau oral melalui mulut. Untuk IMS ini dibagi menjadi dua, yaitu IMS yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual, misalnya cairan sperma, cairan vagina, kemudian darah. Yang kedua ada IMS yang ditularkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Di sini misalnya jarang mengganti pakaian dalam, cara cebok yang salah, dan menggunakan air yang tidak bersih. Untuk gejala IMS di sini yang pertama ada luka atau semacam kutil di kelamin. Yang kedua di sini ada keluar cairan yang tidak biasa. Kalau di perempuan kan biasanya kan keputihan ya dek. Nah, nanti disertai bau, kemudian gatal dan berwarna. Yang ketiga yaitu nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian kita masuk ke HIV ya dek.
Ya kak. Di sini merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan dapat melemahkan tubuh untuk melawan infeksi. Untuk gejalanya di sini ada sakit kepala, demam, kemudian lesu, muncul ruam atau kemerah-merahan, kemudian ada nyeri otot, sendi, dan diare. Kemudian kita masuk ke bentuk kontrasepsi. Di sini ada pil KB, suntik KB, kemudian susuk KB atau implan, dan kondom. Sebagainya paling sering digunakan ini kondom. Kemudian kita lanjut ke hak seksual dan hak asasi manusia. Adik bisa lihat di PPT kakak. Di sini hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumentasi internasional tentang HAM, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, dan untuk memperoleh informasi, dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dan dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, kemudian perlakuan sewenang-wenangnya atau kekerasan. Jadi untuk hak asasi ini antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ini sudah memiliki kesepakatan untuk masa yang akan datang, sudah memiliki konsekuensi kalau misalnya melanggar dari perjanjian ini apa yang akan ditanggungnya. Kemudian kita langsung ke kepuasan. Kepuasan di sini meliputi pemahaman bahwa seks itu seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih baik atau lebih dari sekedar hubungan seksual, sedangkan seksualitas adalah bagian setiap orang. Jadi seksual itu merupakan kepuasan dari seseorang kalau misalnya, tetapi ini dilakukan setelah menikah. Jadi ketika pasangan melakukan seks, ini akan menimbulkan biasanya ketergantungan seperti itu. Baik adik, yang terakhir di sini kakak akan menjelaskan mengenai KBG, kekerasan berbasis gender. Untuk kekerasan berbasis gender ini merupakan tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Jadi untuk KBG ini lebih mengarah pada asumsi gender dan seksual. Jadi sangat penting sekali adik dalam menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian adik juga harus berhati-hati karena kan sekarang ini sudah banyak terjadi pelecehan seksual. Kita harus bisa menjaga diri sebaik mungkin, kemudian menjalin pertemanan yang baik, memilih teman yang selektif agar terhindar dari hal-hal yang menimbulkan diri kita ya dek. Ya kak. Dari sini ada yang ingin tanyakan dulu dek? Tidak kak. Tidak ada ya. Untuk materi pagi ini tentang sex education dicukupkan terlebih dahulu ya dek. Ya kak. Adik apakah mengerti dan jelas penjelasan yang saya berikan? Jelas kak. Jelas ya. Baik adik, kalau tidak ada yang tanyakan dan sudah paham dan jelas mengenai materi yang kakak berikan, kakak mau bertanya dulu ya kepada adik. Coba adik jelaskan kepada kakak perbedaan IMS dan HIV itu apa? Kalau WMS itu penyakit yang menular kan, misalnya kayak melalui vagina. Kalau HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh kak.
Baik, sudah benar. Jadi kesimpulan dari materi yang kakak berikan ini bahwa memang pentingnya kesadaran mengenai kesehatan reproduksi itu sangatlah penting sekali. Kemudian mengenai pelecehan seksual itu juga penting. Kemudian kita juga tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi secara tepat, dan kita tahu bagaimana menghindari pelecehan seksual yang marak terjadi ini. Jadi untuk adik, setelah mendapatkan materi dari kakak, setelah mengetahui mengenai IMS, HIV, kemudian gender, seks, KTG, kemudian kepuasan dan sebagainya, kakak berharap adik lebih tahu dan dipraktekkan untuk menjaga diri adik, kemudian memberitahukan, mengajak teman-teman adik untuk menjaga kesehatan reproduksi, kemudian memilih teman yang selektif, kemudian mencari lingkungan yang aman, seperti itu dek. Ya kak. Setelah kakak menyatakan kesimpulan, adik ingin bertanya tidak? Tidak kak. Tidak ada. Baik adik, kalau tidak ada pertanyaan, kakak cukupkan dulu ya dek pertemuan hari ini mengenai sex education. Kakak berharap adik selalu menjaga kesehatan reproduksi adik. Sekian dari kakak pamit dulu ya. Selamat pagi dek. Pagi kak. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.